Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nesti Pratiwi. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memimpin acara diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian PPT dari kelompok 1 oleh Saudari Novita Fitriah Hidayati dan juga Siti Mudawamah yang akan membahas tentang bronkomalacia. Susunan acara pada diskusi kita malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 1. Yang pertama kepada Saudari Siti Mudawamah dan juga Novita Fitriah Hidayati, dipersilahkan. Perkenalkan nama saya. Saya akan menyampaikan tentang bronkomalacia. Next. Next, Kak. Definisi bronkomalacia. Bronkomalacia atau malasia napas kongenital adalah salah satu dari beberapa penyebab obstruksi saluran udara pada anak-anak. Tetapi kejadian pada umumnya tidak diketahui. Malasia nafas berat atau malasia sindrom dengan sindrom tertentu biasanya diakui dan didiagnosa awal masa bayi. Tetapi informasi tentang fitur klinis anak dengan malasia primer sering didiagnosa hanya kemudian di masa kecil langka. Menurut Firdaus 2017, bronkomalacia adalah masalah bawaan yang timbul pada dukungan tulang rawan berkurang dari saluran udara yang lebih kecil di bawah trakea atau tenggorokan. Tulang rawan melemah biasanya menyempit lebih mudah selama ekspirasi dan perpanjangan waktu atau mencegah dahak dan sekresi menjadi terperangkap. Biasanya banyak menyerang pada anak usia kurang dari 6 tahun. Bronkomalacia merupakan degenerasi dari jaringan penyangga dan jaringan elastin bronkus. Kata bronkomalacia juga digunakan untuk kelemahan kartilago dan dinding bronkus mengenai anak atau bayi di usia di bawah 6 tahun. Dapat ditentukan Ronchi dan Wessing. Bronkomalacia dapat dideskripsikan sebagai efek kelahiran dan bronkus di traktus respiratorus. Next, Kak. Etiologi bronkomalacia paling sering terjadi pada saat lahir, dan hingga saat ini tidak diketahui mengapa tulang rawan tidak terbentuk dengan baik. Bronkomalacia dapat digambarkan dengan cacat lahir bronkus di saluran pernafasan. Bronkomalacia lebih sering muncul dengan trakeomalacia dibandingkan dengan lesi yang terisolasi. Bronkomalacia terlihat dominan di sisi kiri 35,7% dibandingkan dengan kanan 22%. Bronkomalacia paling sering terlihat pada bronkus batang utama kiri, bronkus lobus kiri atas, bronkus lobus kanan tengah, dan bronkus batang utama kanan dalam urutan prevalensi menurun. Next, Kak. Gejala, tanda-tanda bronkomalacia. Nafas cuping hidung, penggunaan otot bantu napas, sesak nafas, takipnyo, apnyo, hiperinflamasi dada, retraksi expiratory effort, ronchi pada akhir inspirasi,
di awal ekspirasi. Ekspirasi memanjang mengi. Hepar atau limpa dapat teraba. Gejala bronkomalasia 1-4 hari sebelumnya didapatkan pilek, encer, hidung tersumbat, demam subfebri kecuali infeksi sekunder oleh bakteri. Puncak gejala pada hari kelima sakit, batuk, sesak nafas, takip nyu, mengi, minum menurun. Apneu cyanosis bila terjadi obstruksi hebat, pernafasan menjadi lebih cepat dan dangkal, suara nafas melemah, dan wheezing yang semula jelas dapat menghilang. Next, Kak. Patofisiologi. Ketika kita hirup, masuk dan keluar udara masuk ke dalam hidung dan mulut melalui kotak suara ke dalam tenggorokan. Trakea yang terbagi menjadi dua cabang, bronkus kanan dan bronkus kiri, yang masing-masing paru-paru, trakea, dan bronkus terbuat dari cincin tidak lengkap dan tulang rawan, dan jika tulang rawan ini lemah tidak dapat mendukung jalan nafas. Pada bayi, cincin tulang rawan trakea terbuka sehingga udara bisa didapatkan dari tenggorokan ke paru-paru. Ketika cincin ini kecil, berbentuk aneh, tidak kaku, cukup, atau tidak membentuk sama sekali, maka trakea dapat menutup ke dalam dirinya sendiri. Hal ini lebih mungkin terjadi saat menghembuskan nafas dan menangis. Hal ini dapat menyebabkan mengi, batuk, sesak nafas, dan atau nafas cepat. Biasanya tulang rawan berkembang dengan sendirinya dari waktu ke waktu sehingga trakomalasia tidak lagi masalah. Sementara lebih umum pada bayi, trakomalasia tidak terjadi pada orang dewasa. Ketika masalah yang sama terjadi di saluran nafas kecil disebut bronkus, itu disebut bronkomalasia. Saluran udara dan paru-paru yang sempit atau runtuh saat menghembuskan nafas karena pelunakan dinding saluran nafas. Next, Kak. Berikut adalah pathway-nya. Next, Kak. Pemeriksaan penunjang pada bronkomalasia adalah bronskopi. Bronskopi adalah pemeriksaan inspeksi langsung terhadap laring, trakea, dan bronkus melalui suatu bronkoskop logam standar atau bronkoskop serat optik fleksibel yang disebut dengan bronkofibroskop. Tujuan utama bronkoskopi adalah untuk melihat, mengambil, dan mengumpulkan spesimen. Kedua ada CT scan. CT scan paru-paru merupakan salah satu metode pencitraan yang digunakan untuk mendiagnosis dan menyatukan tata laksana dari berbagai kelainan pada paru-paru. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk mendeteksi struktur abnormal di dalam paru-paru atau ketidakteraturan yang bisa jadi merupakan gejala yang dialami oleh pasien, di samping untuk mendiagnosis penyakit atau jejas pada paru-paru. Ketiga ada MRI dada, magnetic resonance imaging atau MRI. Pencitraan rasional jenis adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh. MRI dapat memberikan gambaran struktur tubuh yang tidak bisa didapatkan pada tes lain seperti ronsen, USG, atau CT scan. Next. Penata laksanaan medis. Penata laksanaan medis ada 3, yaitu pemberian tekanan udara positif yang kontinu. Tekanan udara positif kontinu menggunakan metode ventilasi pernapasan CPAP. Ketiga ada trakeostomi, prosedur sebuah pembedahan pada leher untuk membuka atau membuat saluran udara langsung melalui insisi di trakea. Next, Kak. Pengkajian masalah keperawatan. Ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan deformitas tulang rawan. Intervensi: ajarkan pasien pernafasan diafragmatik dengan pernafasan bibir.
Rasional, membantu pasien memperpanjang waktu ekspirasi. Dengan ini pasien akan bernafas lebih efisien dan efektif. 2. Memberikan dorongan untuk menyelingi aktivitas dan periode istirahat. Rasional, memungkinkan pasien untuk melakukan aktivitas tanpa stres berlebihan. 3. Berikan dorongan pelatihan otot jika diharuskan. Rasional, menguatkan dan mengondisikan otot pernafasan. Masalah keperawatan yang kedua, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan dyspnea, anoreksia, mual, dan muntah. Intervensi, menunjukkan peningkatan berat badan. Rasional, pasien distres pernafasan akut, anoreksia karena dyspnea, produksi sputum. 2. Berikan perawatan oral. Rasional, rasa tidak enak, bau mulut adalah pencegahan utama yang dapat membuat mual dan muntah. 3. Timbang berat badan sesuai indikasi. Rasional, untuk menentukan kebutuhan kalori dan evaluasi keadekuatan rencana nutrisi. Masalah keperawatan yang ketiga, ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Intervensi, kaji tingkat kecemasan ringan, sedang, berat. Rasional, dengan mengetahui tingkat kecemasan klien sehingga memudahkan tindakan selanjutnya. 2. Berikan dorongan emosional. Rasional, dukungan yang baik memberikan semangat tinggi untuk menerima keadaan penyakit yang dialami. 3. Beri dorongan menggunakan dorongan atau masalah. Rasional, mengungkapkan masalah yang dirasakan akan mengurangi beban pikiran yang dirasakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya di room chat atau langsung mikrofonnya dinyalakan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Itulah penyampaian dari pemateri tentang bronkomalacia. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada diskusi ini akan dibuka satu sesi, yaitu satu penanya setiap sesinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, agar bisa menghidupkan mikrofon atau menulis di kolom room chat. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Apakah penyakit menular? Jika menular, bagaimana cara penularannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sofi atas pertanyaannya. Saya Novita Fitri Hidayati akan menjawab pertanyaan. Jadi, apakah penyakit bronkomalacia menular? Bronkomalacia adalah suatu kondisi di mana terjadi kelemahan pada tulang rawan di sekitar dinding bronkus, dan penyakit tersebut adalah penyakit bawaan. Jadi, bronkomalacia ini tidak dapat menular. Bagaimana Mbak Sofi, atau apa sudah jelas? Ya, Kak, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, selesai sudah diskusi kita. Selanjutnya yaitu acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.